Assalamualaikum Bu Siha. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Ini saya mau curhat, Oh, tentang masalah pribadi saya. boleh. Mohon maaf sebelumnya, saya kan di sini GTT Bahasa Inggris, satu-satunya GTT Bahasa Inggris yang alhamdulillah pada Desember 2021 kemarin sudah menerima sertifikat pendidik. Alhamdulillah. Selamat ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, terus setelah Januari kemarin, Januari pada tahun 2022 kemarin, saya sudah memasukkan data saya di Info GTK tentang nomor sertifikat, kemudian NRG dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tunjangan profesi guru itu. Iya, TPP. Iya. Kemudian pada bulan Maret kemarin beritanya sudah sangat santer di Dinas Pendidikan bahwa untuk pencairan atau pengajuan tunjangan profesi guru itu sudah bisa diajukan. Oh gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih tujuannya Bu Mia ke saya apa? Karena begini, kami ini kan di Guru Penggerak itu kan ada tema coaching ya. Jadi mungkin ini Bu Mia kesini dalam rangka coaching ya. Jadi saya tekankan Bu Mia ya, Bu Mia ke saya ini dalam rangka coaching. Nah kebetulan di program Guru Penggerak kami juga ada modul coaching gitu. Dan kami punya tahapan Tirta namanya. Oke, Tirta itu T-nya tujuan, I-nya identifikasi masalah, R-nya itu rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Jadi yang pertama mungkin kalau boleh tahu Bu Mia ini ke saya tujuannya apa ini? Kepinginnya seperti apa? Kepinginnya itu status validasi saya itu belum valid, Bu. Oke. Ya. Status validasi ya? Iya, saya ingin mendapatkan pencerahan dari Bu Siha bagaimana sekiranya pada pengajuan di triwulan 1 ini status saya bisa valid dan bisa dicairkan seperti itu. TW1 ya. TW1 berarti Januari sampai Maret ya. Oke, gitu. Jadi Bu Mia ini kalau boleh tahu ini kita masuk ke identifikasi ya. Kalau boleh tahu Bu Mia ini kan honorer di sekolahan ini di SMP 1 Tongas. Berapa tahun sudah Bu Mia? Sudah 12 tahun. 12 tahun, alhamdulillah cukup lama ya. Ini mengabdi luar biasa ini, berpahala sekali ya. Kalau menurut saya ini, kalau menurut saya honorer itu luar biasa pahalanya karena tidak include di gaji. Katakan mereka yang kalau mereka tuh PNS bergaji besar, kalau honorer kan mungkin katakan hanya sebatas rasa terima kasih dan sedikit amplop ya. Jadi honorer itu sebenarnya support buat Bu Mia, pahalanya banyak itu. Oke, 12 tahun Bu Mia di sini ya? Oh, bagus. Mapelnya apa Bu Mia? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Mengajarnya sekarang ini? Untuk sementara ya bahasa Jawa, Bu. Bahasa Jawa ya? Jadi enggak 24 jam saya bahasa Jawa. Oh, jadi enggak kebagian bahasa Inggris? Iya, karena ya itu gurunya sudah cukup. Ya. Gurunya sudah cukup. Jadi, kalau bahasa Jawa dengan bahasa Inggris masuk rumpun enggak ya? Tidak ya? Iya, berdiri sendiri bahasa Inggris ya? Iya. Kalau bahasa Jawa kalau enggak salah mulok ya? Masuk ke mulok ya? Bukan, bahasa Jawa. mata pelajaran biasa. Yang bahasa Jawanya kan masuk mulok. Oh bukan? Iya. Berarti memang apa boleh buat enggak linear karena di sini mungkin gurunya sudah cukup ya. Sudah masing-masing juga punya hak linear 24 jam mungkin ya. Iya, benar. Oke, jadi Bu Mia ini sudah 12 tahun mengabdi, kemudian mapelnya bahasa Inggris tapi mengampu bahasa Jawa. Sehingga dalam info GTK saya itu tidak bisa valid karena tidak ada jam linear, karena tidak jam yang sesuai dengan sertifikat. Sertifikat yang saya dapatkan. Conversation mungkin ngajar enggak di sini? Ada mapel conversation mungkin? Saat ini tidak. Tidak ada ya? Kalau dulu ya. Oh, dulu ada, sempat pernah ada conversation ya? 2013 ada. Iya, sebenarnya bahasa Inggris ini menunjang sekali loh, menunjang dunia pendidikan ya, mewarnai pendidikan sebenarnya ini. Tapi mungkin karena di sini gurunya sudah cukup ya, jadi akhirnya yang honorer jadi yang tidak kebagian jam gitu ya. Iya, 12 tahun mengabdi. Kemudian lulus PPG kemarin itu
dinyatakan lulus Desember 21 bersertifikat ya. Desember 28 Desember 2021. Iya, alhamdulillah ya. Jadi ini mungkin di potensi lain dari Bumi ya di SMP sini nih apa ini? Selain mungkin mengampu mapel bahasa Jawa, luar biasa loh, orang bahasa Inggris tapi mengajarnya bahasa Jawa, berarti kaya bahasa ini Bumi ya. Iya. Saat ini saya punya tugas tambahan. Ya. Yaitu sekretaris Adiwiyata. Oh, sekretaris Adiwiyata. Namun tugas tambahan ini tidak bisa masuk dalam penambahan di info GTK. Info GTK ini tetap tidak valid ya, invalid gitu ya. Iya. Karena tidak include di tambahan jam ya. Iya. Sehingga gitu. Solusi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin, tugas tambahan saya itu sebagai kepala perpustakaan. Sudah dapat solusi ya dari kepala sekolah ya. Iya. Sebagai kapus kepala perpustakaan 12 jam. Ini ekuivalen dengan 12 jam tatap muka. Iya. Dan saya solusi yang lain itu diberi jam linier 8 jam. Jam kelas ya? Iya, jam kelas 8 jam. Sehingga total liniernya itu 20 jam. 20 jam. Iya, Oke. 20 jam. Kalau boleh tahu ini Bu Mia mungkin ada jam tambahan di tempat lain? Di sekolah lain mungkin ada yang bukan Satminkal atau sekolah non sekolah Satminkal, non induk ya, ada ya, ada di kota Bu, di kota ya, di SMK Radhatul Malikiyah. Oh SMK swasta ya, SMK swasta di Ketapang iya. Gitu. Berapa jam di sana? 6 jam. 6 jam lebih dong kalau bisa bisa diakui ya. Iya, namun tidak terbaca ternyata. Oh, begitu. Ternyata di info GTK tidak terbaca. Tidak terbaca. Jadi yang terbaca hanya 20 jam itu, yaitu 8 jam mengajar linier dan 12 jam tugas tambahan sebagai kepala perpus. Kepala perpus. Ya, sebenarnya sih alhamdulillah ini sudah ada tambahan kepala perpus ya. 12 jam lagi kan banyak ini ya sebenarnya ya. Mungkin memang Bapak Kepala Sekolah sendiri juga sudah mencari di mana celah bisa memberikan Bu Mia tambahan jam begitu. Mungkin ada lagi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan penambahan ini, solusi apa gitu, atau suruh koordinasi kemana mungkin ya. Nah, sebelum saya itu dikasih atau diberi jam mengajar 8 dan tugas tambahan itu saya dimandat oleh Bapak Kepala Sekolah untuk berkonsultasi ke dinas. Konsultasi ke dinas. Ke Tendik. Ya, pada waktu itu saya dimandatkan ke menemui Bapak Hidayat dan Bu Fitri. Oh iya. Berarti dimandatkan untuk menemui beliau yang memang berkompeten mengurus masalah info GTK yang belum valid ya, ada Podik ya, Pak Hidayat dengan Bu Fitri ya. Gimana nih hasilnya? Nah, setelah saya menemui beliau berdua, yaitu saya harus mengajar minimal 12 jam minimal 12 jam tatap linier. Tatap muka atau bisa ekuivalen? Tatap muka ya, 12 jam. Kemudian yang 12 jamnya yang ekuivalen itu, yang tugas tambahan itu. Oh, gitu. Iya. Dari nasihat beliau berdua saya usulkan, saya ajukan ke Bapak Kepala Sekolah. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, sehingga Bapak Kepala Sekolah berkoordinasi dengan guru bahasa Inggris yang lain. Intinya meminta lah sedikit jam untuk saya. Ternyata hanya 8 jam. Dapat 8 jam. Dan 12 jamnya yaitu tugas tambahan kepala perpus itu. Nah, setelah saya cek beberapa minggu itu sudah dimasukkan sama operator Dapodik yaitu Pak Nur Khotib. Saya cek 14 hari dari kerja itu. 14 hari dari masuknya jam itu. Saya cek masih tidak valid. Masih invalid ya? Iya, masih tidak valid. Iya. Jadi ini saya konsultasikan lagi ke Bapak Kepala Sekolah. Kembali lagi ke ini belum valid gitu saya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah coba menghubungi dinas yang lain, misalnya Pak Afrizal. Kemudian saya menghubungi beliau, Afrizal. Ya, dan beliau itu menyarankan secara manual saja sudah, silakan ke sini menemui saya dengan membawa berkas. Begitu. Berkas apa itu Pak? Gitu saya. Berkas yang dibawa itu adalah
info GTK yang di print, Ya, kemudian SK mengajar, ya. yaitu yang dibawa ke Pak Afrizal. Print info GTK dan SK mengajar tahun berjalan tahun sekarang. Iya, tahu apa namanya semester genap ini, Bu. Iya, semester genap ya, Iya. tahun berjalan. Oke. Dan itu SPTJM. SPTJM. Iya. Ya, oke. Ini dapat dari dinas. Dari sekolah, Sekolah sekolahnya ya? membuat. Iya. Oke. Jadi ini tadi sebenarnya kita sudah melampaui pada tahapan rencana aksi gitu. Jadi kan tadi tujuan coachingnya sudah disampaikan, identifikasi masalahnya sudah ada. Tadi secara tidak langsung barusan kita juga sudah menyampaikan rencana aksi Bumia, termasuk menemui Bapak KS. Itu kan memang apa satu-satunya solusi ya, bukan satunya solusi utama untuk memecahkan masalah ini. Kemudian oleh Bapak KS dimandat ke Pak Dayat atau Bu Fitri, diberi solusi bahwa Bumia ini minimal dapatlah 12 jam gitu. Nanti yang lain bisa tugas tambahan. Kemudian sudah apa ini mungkin sudah kolaborasi ya, sudah melalui tahap pemanggilan dengan guru bahasa Inggris yang lain mungkin ya. Dapatlah Bumia 8 jam. Ternyata masih terkendala, belum valid. Kembali lagi ke dinas menemui Bapak Afrizal, membawa berkas print info GTK dan SK mengajar. Iya, juga itu SPTJM itu. STPJM, oke. Jadi ini tahapan terakhir sekarang, tanggung jawab atau komitmen Bumia setelah dapat apa ini sudah teridentifikasi rencana aksi, kemudian kira-kira nih tanggung jawab Bumia apa? Karena saya lihat nih Bumia punya potensi yang bagus ya. Iya. Kelihatannya IT-nya juga sangat mumpuni ya Bumia ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Karena memang sekarang IT memang dibutuhkan Bumia ya, oleh siapa saja gitu. Jadi Bumia ini potensinya bagus sebenarnya ya, cuman Dapodik belum berpihak mungkin ya. Iya, konversasinya bagus, sekretaris Adiwiyata. Ya disyukuri mungkin ya, yang penting sudah PPG, mungkin barangkali ini tahap yang harus dilalui. Kira-kira tanggung jawab atau komitmen Bumia apa ini kalau sudah sudah dilampaui rencana aksinya seperti ini, berarti Bumia tinggal menunggu apa ini? Ini menunggu setelah data saya dimasukkan secara manual sama Bapak Afrizal. Ya. Info GTK saya itu berubah statusnya Bu menjadi valid gitu. Alhamdulillah. Jadi valid, namun isinya itu masih menunggu SK gitu. Terbitnya SK gitu. Iya. Oh begitu. Jadi diproses ya, berarti oleh dinas, oleh Bapak Afrizal ini datanya Bumia dimasukkan secara manual, diproses ya, dan berubah menjadi valid. Alhamdulillah. Hanya mungkin sekarang masih menunggu pencairan. Terbit SK begitu Bu. Kemudian setelah 2 hari kemudian SK sudah terbit gitu. Oh setelah 2 hari dari pemasukan data SK terbit. Iya. Nah saat ini ya tidak hanya saya, tetapi GTT yang lain yang ada di Kabupaten Probolinggo ini masih menunggu status SPM Bu. SPM, surat perintah membayar. Oh iya. Itu yang belum turun surat perintah membayar berarti menunggu pencairan gitu ya. Jadi tidak bareng dengan teman-teman PNS yang kemarin sudah awal bulan sudah cair. Gitu. Karena memang satu memang honorer, yang kedua kan memang pencairan pertama. Iya, karena mungkin pencairan pertama jadi harus sabar lah ya. Gitu. Katanya Pak Afrizal harus sabar. Harus sabar gitu. Jadi tadi tujuannya sudah jelas, identifikasi masalah ada, rencana aksinya nyata ya. Kemudian tanggung jawab dan komitmen Bumia juga sudah bagus, ini tinggal menunggu ya. Iya, jadi mudah-mudahan saja ini segera amin terselesaikan SPM-nya, kemudian meleleh mencair sertifikasinya. Amin. Jadi Bumia, kira-kira dengan apa yang sudah kita diskusikan hari ini, apakah sudah menemukan solusi yang pas di Bumia? Iya Bu. Sudah ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi barangkali permasalahan seperti ini tidak hanya dialami oleh Bumia, mungkin teman-teman yang lain juga merasa ya.
ya status merasakan. yang notabene-nya sama seperti saya, yaitu GTT, Iya, dan kurang jam kurang di jam. sekolah induk. Iya, sekolah induk. Banyak yang akhirnya terpaksa harus mencari ke sekolah Ke luar sekolah ya, luar, ya. sekolah apa itu tugas tambahan, Iya. terus sekolah non satminkal ya, Iya. gitu. Iya, Kalau saya sendiri alhamdulillah sebenarnya tidak perlu mencari ke jam sekolah di lain. sekolah lain, karena Bapak Kepala Sekolah itu memaksimalkan yang ada di sini, Oh, seperti gitu. tugas tambahan itu saya dikasih Iya, itu. iya, iya, kepala perpus ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Ini di aku ini ekuivalen 12 jam ya. Nggih. Iya. Ini hampir sama dengan wakil kepala nih 12 jam ini. Iya. Jadi ternyata memang itu sebuah proses untuk keluarnya SPM, untuk cairnya tunjangan profesi TPP. Nggih. Tunjangan Profesi pendidik. Iya. Iya. Jadi TPG, TPG. tunjangan profesi guru. Iya. Mudah-mudahan segera cair Bumi ya. Amin. Nggih, dan dinikmati, selamat Amin. menikmati, mudah-mudahan barokah, Amin. rezekinya semuanya Amin. lancar. Begitu. Terima kasih sudah datang kepada saya, Bumia. Bisa mungkin disampaikan ke teman yang lain, barangkali ada yang memiliki permasalahan yang identik seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Amin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siha dan Bu Mia yang sudah menyempatkan untuk melakukan praktek coaching ya, di mana di sini Bu Siha selaku coach karena dia sekarang bertugas sebagai CGP dan Bu Mia sebagai coach karena di sini teman rekan sejawat dari Bu Siha. Untuk evaluasi dari saya atau komentar selaku pengajar praktik, pertama dari secara keseluruhan, secara umum praktik coaching atau diskusi hari ini sudah bagus, terus sudah sesuai alur dari CGP, yaitu sudah menggunakan alur Tirta. Tadi Bu Siha sudah menyampaikan tujuan, sudah menyampaikan identifikasi apa potensi-potensi yang ada dan memungkinkan untuk dilakukan oleh Bu Mia, tadi sudah ditanyakan. Terus juga rencana aksinya juga apa yang akan dilakukan oleh Bu Mia juga sudah ditanyakan tadi, sama komitmen atau tanggung jawab sudah dilakukan. Artinya secara alur itu sudah dilakukan dan sudah baik. Hanya ada beberapa masukan yang dari saya. Yang pertama, tujuan tadi sudah disampaikan secara gamblang, secara jelas, baik tujuan dari Kuci datang ke Bu Siha sudah disampaikan dan Bu Siha sudah menyimpulkan bahwa tujuan dari praktek atau diskusi hari ini adalah seperti ini. Ini juga sudah matching tadi, sudah disampaikan. Terus yang kedua, identifikasi. Nah, identifikasi ini yang mungkin sedikit masukan dari saya. Upayakan sedikit lebih terfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan validasi, karena tadi kaitannya dengan validasi yang diumumkan. Jadi seumpama kira-kira untuk bisa validasi itu persyaratannya atau kemungkinan apa saja yang harus dimiliki oleh Bu Mia sehingga Bu Mia gagal validasi. Nah, mungkin salah satunya nanti Bu Mia akan menjawab, oh harus sertifikat harus linier, ijazah harus linier, jamnya harus 24 jam mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya diingat pada titik persoalan atau tujuan yang disampaikan. Itu masukannya, lebih pertajam ke arah situ. Terus untuk rencana aksi sudah bagus tadi, sudah menanyakan kira-kira rencana aksi apa. Hanya kemungkinan nanti kesimpulan di komitmen di akhirnya itu Bu Mia perlu diberikan pertanyaan, kira-kira kesimpulannya Bu Mia dari hasil diskusi ini untuk sekiranya tidak mengalami kendala validasi, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Mia ke depannya. Nah, itu mungkin sedikit dipertegas oleh si Koci atau Bu Siha dalam ini, sehingga Bu Mia punya gambaran, oh berat ke depannya saya untuk segera validasi akan melakukan seperti ini, itu lebih detail gitu. Mungkin itu saja
pendapat atau masukan dari saya Bu Siha. Tapi secara umum apa yang dilakukan Bu Siha dalam hal praktek kucing ini sudah baik. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Bu Mia telah membantu kami dalam hal kegiatan ini. Oke, saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.